Shalom, shalom, selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Malam hari ini kita berkumpul kembali di dalam materi pelajaran kita sambungan dari minggu kemarin. Hari ini adalah pelajaran sejarah penebusan yang akan diampu oleh dosen kita, Pendeta Yudi Lengkong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai acara kita, saya menyapa dulu Bapak dosen kita, Pak Pendeta Yudi, apa kabar? Baik, Ibu Heni, Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, salam juga buat teman-teman yang ada di live streaming karena saya lihat saat ini sudah ramai orang di live streaming untuk menonton acara kita ya. Saya bisa pantau dari studio. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa dulu akan dipimpin oleh Sister Aling ya untuk doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Heni. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena masih diberi kesempatan untuk kelas pembelajaran terakhir di SMA Adonai saat ini, yaitu kami akan belajar untuk materi sejarah penebusan. Ya Bapa, kiranya ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas terakhir kami ini, dan kiranya berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator yang akan memimpin kelas ini dari awal hingga akhir, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga acara kelas ini bisa lancar dan sukses sampai selesai. Demikian juga internet kami, kiranya juga Engkau berkati ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun halangan yang menghambat pembelajaran kami. Dan berkati juga Pak Pendeta Yudi Palungan yang akan Pak Pendeta Yudi Lengkong yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Urapi Pak Yudi ya Tuhan, agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berikanlah kami semua di dalam ruangan ini hikmat ya Tuhan, hikmat daripada-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur di dalam hati kami itu bisa menjadi rema di dalam diri kami, dan juga mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya kami bisa mengucapkan, tapi juga bisa kami buktikan lewat perbuatan kami. Berikanlah kami hati yang selalu setia dan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dari awal hingga akhir di dalam pimpinan tangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Sis Aling atas doanya ya. Bapak Ibu yang terkasih, Anda sangat beruntung mendapatkan pengajaran sejarah penebusan. Mungkin Anda telah menjadi Kristen yang sudah cukup lama, seperti saya dulu, melebihi dari 30 tahun jadi Kristen, tidak memahami Alkitab yang secara menyeluruh, secara detail. Bapak Ibu, melalui pengajaran sejarah penebusan, kita akan diajak memasuki Alkitab kita, mengenali Alkitab kita, mengetahui isi Alkitab kita sedetail-detailnya. Sungguh luar biasa karya Roh Kudus yang memberikan ilham kepada manusia ya, dari Roh Kudus, sampai sejarah perjalanan Bapak iman kita itu Yakub juga ya, cucu dari Bapak iman kita itu ada 17 tempat persinggahan dia ya, tempat yang dimana dia journey perjalanannya. Nah, luar biasa di dalam Alkitab kita. Pastikan Bapak Ibu terus mengikuti pengajaran sejarah penebusan, karena di dalam pengajaran sejarah penebusan, apa yang belum pernah kalian ketahui selama ini akan disingkapkan. Oleh sebab itu, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Pendeta Yudi untuk memaparkan pengajaran ini. Dipersilakan, Pak. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu sebelumnya. Dan kita sementara mempelajari Alkitab dengan bantuan buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Secara khususnya kita akan melihat seri yang kedua,
untuk memahami seperti apa perjalanan kehidupan Yakub. Jadi Yakub memiliki suatu catatan yang cukup banyak bagi seorang Yakub dibandingkan dengan Abraham dan Ishak, bahkan dengan Yusuf. Jadi mengenai Yakub itu ada banyak, sehingga perjalanan kehidupan Yakub memberikan suatu pesan yang penting bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Lebih lagi mengenai 17 tempat dalam kehidupan Yakub, angka 17 ini merupakan gabungan dari angka 10 dan 7. Angka 10 bagi orang Yahudi menunjuk kepada angka yang penuh atau angka yang berbalik. Gitu ya, angka yang penuh atau angka yang berbalik. Dan angka 7 itu merupakan angka yang sempurna. Makanya kalau kita lihat plat nomor banyak 777. Ada yang nggak mau kalah dibikin 888. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa 10 dan 7 memiliki makna yang sangat mendalam, sehingga angka 17 Pendeta Abraham Park melihat itu sebagai satu angka kemenangan, ya, satu angka kemenangan. Dan kalau kita selidiki lebih lanjut lagi tentang angka 17 ini, di dalam Alkitab sebenarnya ada beberapa hal yang menunjukkan yang bisa ditampakkan dengan angka 17 ini. Yang salah satu kita akan lihat tentang 17 tempat dalam kehidupan Yakub. Nah, dalam kehidupan Yakub itu dibagi oleh Pendeta Abraham Park untuk lebih mudah mempelajarinya. Itu dalam 7 tahap. Ya. 7 tahap. Yang pertama dari kelahiran di tahun 2006 sebelum Masehi sampai berusia 76 tahun. Kemudian tahap kedua itu dari 76 tahun sampai berusia 96 tahun. Jadi 20 tahun di rumah Laban atau di Padan Aram. Nah, tahap yang ketiga itu ketika dia kembali dari usia 96 sampai 106 tahun. Itu kita bisa lihat untuk waktu yang lama Yakub ada di Sikem, ya, di Sikem. Kemudian tahap yang keempat, Yakub berusia 106 dan di dalam usia yang 106 ini dia pergi ke beberapa tempat dan ada peristiwa yang terjadi. Misalnya di dalam tahap yang keempat ini adalah penegasan perjanjian dari Allah kepada Yakub yang terjadi di Betel. Kemudian di Betel setelah itu ada kematian Rahel, itu terjadi di Bethlehem Efrata dan juga kelahiran Benyamin. Tahap yang kelima itu dari usia 106 sampai 130. Ini merupakan satu tahapan sejak hari-hari kehilangan Yusuf. Hari-hari kehilangan Yusuf. Nah, tahap yang keenam itu dari usia 130 sampai 147 tahun. Ini dia ada bersama dengan Yusuf selama 17 tahun. Nah, tadi saya bilang di awal tadi ya, muncul angka 17. Ini memiliki suatu makna bagaimana pada akhirnya melewati segala kesengsaraan kehidupan dia, Yakub dia menang. Dia menang. Segala penderitaan dia, hari-hari yang suram, pada akhirnya semua selesai ketika dia bisa berkumpul kembali dengan Yusuf dan dia bisa bersama lagi dengan Yusuf selama 17 tahun. Dan tahap yang terakhir itu tentang berfokus kepada kematian Yakub, secara khususnya mengenai iring-iringan pemakaman Yakub, bagaimana dari Mesir mereka membawa Yakub dan dikuburkan di tanah Kanaan. Jadi sejak tahun 2006 sebelum Masehi sampai Yakub itu mati di tahun 1859 sebelum Masehi. Nah, kita telah belajar sampai kepada, jadi ini ada petanya, kita selalu belajar itu sampai ke Sikem, ya, yang ke Sikem. Jadi tahap yang pertama itu dari sumur Lahairoi sampai ke Gerar atau lembah Gerar, kemudian ke Beersheba yang nomor 3 ini. Setelah itu jalur yang berwarna merah, gitu ya. Merah ini
untuk perjalanan yang panjang dia pergi ke Luz atau Bethel, kemudian melanjutkan sampai ke Padan Aram atau Haran, ini di sebelah utara, tempatnya paling utara, ya. Ini sudah di luar tanah Kanaan. Dari sana dia 20 tahun dia kembali. Ini rute yang warna hijau, terus sampai ke Sikem. Kita terakhir di Sikem. Ya, membahas di Sikem, Yakub membeli tanah, sebidang tanah di Sikem, dan ada peristiwa yang terjadi di sana. Dina diperkosa, kemudian Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki yang ada di kota Sikem. Dan hal ini membuat Yakub, keluarga Yakub itu dalam keadaan yang krisis, ya, bahaya. Tetapi Allah tetap melindungi mereka, Allah menimpakan teror dan kedahsyatannya, sehingga semua suku-suku bangsa di sekitar Sikem tidak menyerang keluarga Yakub. Ya, jadi Allah tetap menjaga dan melindungi mereka. Baik, ya, malam hari ini kita akan berfokus kepada uh, lanjutan rute perjalanannya dari Sikem. Yakub memimpin keluarganya pergi ke Betel. Ini ke tempat yang sebelumnya dia pergi ke sana. Jadi tempat dia membangun mezbah di sana. Nah, kita lihat di Betel. Ini ada di Kejadian 35 ayat 6 sampai 15. Kalau kita lihat Yakub sebelum ke Betel, Allah memerintahkan untuk Yakub melakukan 3 hal, yaitu menjauhkan semua patung-patung berhala, dewa-dewa, kemudian menukar pakaian, dan setelah itu membasuh diri mereka. Nah, setelah itu mereka tiba di Betel. Nah, apa yang terjadi di Betel? Kalau kita lihat di Betel, setelah Yakub melakukan 3 perintah Allah, dia dilihat Allah sebagai orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat, dia kembali ke rumah Allah atau Betel, kemudian Allah panggil dia sebagai Israel. Jadi kalau kita lihat di sungai Yabok atau di Peniel, Allah memanggil dia sebagai Israel. Di sini Allah tegaskan lagi dan panggil dia sebagai Israel. Kemudian apalagi yang terjadi di Betel? Allah menegaskan kembali janji yang telah diberikan kepada Yakub 30 tahun yang lalu. Loh, kok 30 tahun yang lalu? Nah, itu di usia ketika dia berusia 76 tahun. 76 tahun. Ingat, Yakub ada di Padan Aram selama 20 tahun, kemudian di Sikem selama 10 tahun. Jadi sudah berlalu 30 tahun. Yakub mendirikan tugu batu di tempat yang dulu dinamainya El Betel. Kemudian dinamainya itu tempat itu sebagai Betel. Nah, ada satu peristiwa yang unik terjadi di Betel ini. Tiba-tiba Alkitab mencatat mengenai sosok Deborah. Deborah ini merupakan inang pengasuh Ribka. Inang pengasuh zaman sekarang itu adalah seperti babysitter. Jadi babysitter mamanya Yakub, yaitu Ribka, mati. Katanya, mati di Betel ini, kemudian dikuburkan di sana. Nah, Deborah, bayangkan, Deborah ini telah mengikuti Ribka sejak Eliezer mengunjungi Padan Aram. Ini sudah lama sekali, ya, sudah lama sekali. Jika bicara mengenai inang pengasuh, berarti dia setidaknya bisa 2 kali usia Ribka ketika Ribka itu dipinang, gitu ya, dipinang dan dibawa sebagai istri bagi Ishak. Tetapi mengenai Deborah ini, Alkitab mencatatnya secara khusus, bahkan Yakub dan rombongannya ini menangisi kematian Deborah. Jadi Deborah itu, kalau kita lihat, Deborah adalah inang pengasuh mamanya Yakub, sehingga Deborah itu seperti neneknya dia. Neneknya dia. Nah, ini kita bisa lihat Deborah selain Eliezer yang dikenal sebagai hamba
dari Abraham, ada juga seseorang yang bernama Deborah, yang sangat setia, yang mendampingi Ribka, bukan hanya mendampingi Ribka, tetapi sampai Ribka punya anak dan sudah besar, dan sudah memiliki Yakub, Yakubnya sudah dewasa, pergi ke Padan Aram, dan kembali lagi, Deborah selalu ada. Nah, ini luar biasa kalau kita lihat, sangat unik pencatatan Alkitab. Dan Deborah memiliki arti lebah madu. Di dalam Alkitab memang Deborah banyak orang kenal sebagai nama seorang hakim perempuan di kitab Hakim-Hakim. Nah, arti nama Deborah adalah lebah madu. Zaman dulu, inang pengasuh ini tokoh yang sangat penting dan dihormati seperti halnya ibu. Jadi Deborah itu dianggap seperti ibunya Ribka. Jadi Deborah ini menempati posisi yang sangat terhormat karena Yakub melihat dia sebagai neneknya, gitu ya, neneknya. Mengenai Deborah ini nanti secara detail bisa dibaca kisahnya di buku seri sejarah perpustakaan seri yang kedua ya, yang sedang kita pelajari. Saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu saudara-saudari memilikinya untuk lebih mengenal mengenai Deborah ini. Nah, oke. Dari Betel, setelah Yakub menguburkan Deborah, dia melanjutkan perjalanan dan tiba di Bethlehem Efrata. Di Bethlehem Efrata, tempat yang ke-12 dalam perjalanan kehidupannya. Bethlehem Efrata, Kejadian 35 ayat 18 sampai 20. Di usia 106 tahun atau di tahun 1900 sebelum Masehi, Rahel melahirkan Benyamin, tetapi lahiran itu sangat sulit sampai Rahel meninggal. Kalau kita lihat, Rahel dia menamai Ben-Oni gitu ya, Ben-Oni, tetapi jadi anak yang menderita gitu ya, anak yang menderita, anak yang kasihan. Tetapi Yakub merubah nama yang diberikan itu dengan Benyamin, yang berarti anak tangan kanan. Anak tangan kanan. Jadi tangan kanan itu Ben Amin gitu ya. Ben anak laki-laki. Tapi ini tangan kanan. Jadi merupakan nama yang menampakkan suatu pengharapan akan kemenangan. Rahel melahirkan Benyamin di Bethlehem Efrata dan dia mati di sana, Rahel. Yakub menguburkan Rahel di sisi jalan menuju Bethlehem. Ya, Bethlehem. Ini adalah Bethlehem yang sama dengan tempat kampung halaman dari Daud. Ya, Daud. Di kemudian hari Daud lahirnya di mana? Di Bethlehem. Lebih lagi, Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Yesus Kristus lahir di Bethlehem Efrata. Sebenarnya mereka bukan tinggal di sana. Mereka hanya kampung halamannya saja. Karena mereka suku Yehuda. Mereka aslinya, domisili aslinya itu ada di Nazaret. Memang mereka orang Nazaret. Orang Galilea mereka. Tetapi mereka pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem dan lahir di sana untuk menggenapi. Mereka tidak sadar mengenai hal itu, tetapi Allah membimbing mereka, pada akhirnya mereka menggenapi apa yang menjadi nubuat di dalam perjanjian lama. Oke, itu peristiwa yang terjadi di Bethlehem. Kemudian Yakub melanjutkan perjalanannya sampai ke tempat yang ke-13 yang ini, gitu ya, tempat yang ke-13 itu di Migdal Eder namanya, Migdal Eder. Ya, menara pengawas, ya, menara pengawas. Migdal Eder, ini tempat sini. Ya, ada titiknya di sini. Jadi dia terus jalan menuju ke selatan. Ke tempat mana? Ke Beersheba, di mana Ishak tinggal. Ya, Ishak tinggal di Beersheba. Baik, Migdal Eder. Jadi Yakub masang kemah di sana dan ada satu peristiwa yang terjadi di situ. Kalau kita baca di Kejadian 35 ayat 21 dan 22, Yakub dengar kabar bahwa Ruben anaknya yang pertama tidur dengan Bilha. Bilha ini adalah hamba Rahel. Kita bisa bayangkan ini masih terjadi di tahun yang sama. Belum lama waktu berlalu sejak kematian dari Rahel. Tetapi
dalam kedukaan tersebut, Yakub mendengar kabar tentang Ruben tidur dengan Bilha. Hal ini sangat membawa kesesakan, menambah kesesakan dan duka cita bagi hati Yakub. Jadi kita bisa lihat penderitaannya itu bukan kalau kita itu bertubi-tubi datangnya, ya. Di kota Sikem, bahkan di Padan Aram, dia ada stres yang sangat besar, penderitaan yang sangat besar karena Laban. Kemudian dia dikejar-kejar oleh Laban. Dia masih bergumul juga dalam ketika mau pulang kampung dia akan bertemu dengan Esau, tapi dia bisa lewati semuanya. Tapi sejak di Sikem, kalau kita lihat, Allah memelihara dan melindungi mereka. Yang terjadi di Bethlehem, istri yang dikasihnya meninggal. Jadi kalau kita bisa lihat, Yakub sangat sedih. Lebih lagi, Yusuf kehilangan mamanya. Yusuf pada waktu itu baru berumur sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Makanya ketika mereka di Migdal Eder, kita bisa bayangkan betapa susahnya hati Yakub ketika mendengar kabar Ruben tidur dan Bilha. Di kemudian hari, kalau kita baca sebelum Yakub mati, Kejadian 49 menyatakan pesan Allah atau firman Allah, nubuat Allah, apa yang akan terjadi kepada anak Yakub di kemudian hari. Kejadian 49 ayat 1 mencatat, Yakub menyatakan apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya yang akan terjadi di kemudian hari. Mengenai Ruben dikatakan karena dia melakukan dosa ini di Migdal Eder, Allah tidak tutup mata dan Allah menyatakan bukan dia lagi yang terutama, bukan lagi dia yang sulung, bukan dia lagi, ya, karena dia sudah gagal, dia tidak bisa mengontrol diri dia, ya, hawa nafsu dia yang meledak-ledak, gitu ya. Nah, jadi ini terjadi di Migdal Eder. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Ya, kalau kita lihat, mereka lanjutkan perjalanan, tibalah mereka di Hebron. Ya, maaf tadi saya kelewatan tadi. Jadi Yakub bertemu dengan Ishak ayahnya itu di Hebron. Ya, saya koreksi dulu ya. Di Hebron, nanti setelah waktu yang lama di Hebron, peristiwa kehilangan Yusuf, kemudian sampai dia mendengar kabar Yusuf masih hidup, kemudian Yakub baru dia pergi ke Beersheba. Ya, ini saya koreksi ya, mohon maaf. Jadi dia pergi ke Beersheba. Di Beersheba, di tempat yang ke-15 ini, Yakub mendapat jaminan dari Allah supaya dia jangan takut untuk pergi ke Mesir. Ya, supaya dia jangan takut pergi ke Mesir. Ya, ini saya koreksi dulu mengenai tempat yang terjadi di Hebron. Jadi Yakub bertemu kembali dengan Ishak. Pada waktu itu Yusuf berusia 16 tahun. Kalau kita baca di Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 37 mencatat bahwa Yusuf berusia 17 tahun ketika dia dijual ke Mesir. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa Yusuf bertemu dengan Ishak, kakek dia, itu setidaknya ada 1 tahun, sekitar 1 tahun. Ya, sekitar 1 tahun. Hal ini ketika saya mempelajarinya dan membaca buku dan mempelajarinya, wah, suatu hal yang sangat berkesan bagi seorang Yusuf. Kenapa demikian? Kita perlu ingat, dari antara 12 anak Yakub, ya kita kesampingan dulu, Benyamin masih kecil gitu ya. Di sini ketika Yusuf itu dijual ke Mesir, Benyamin berumur sekitar 1 tahun. Ya, kita kesampingkan dulu itu. Tetapi dari antara semua anak Yakub, yang paling
ingin tahu tentang rencana kehendak Allah, rencana atau rencana penebusan atau penyelenggaraan penebusan dari Allah, itu adalah siapa? Dari semua anak Yakub. Itu adalah Yusuf. Yusuf. Itu sebabnya Yusuf, dia telah mendengar banyak cerita mengenai Abraham. Dia telah banyak mendengar cerita tentang Ishak yang disegani itu. Kemudian ya terlepas dia dengan ayahnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, Yusuf, meskipun hanya sekitar 1 tahun dia bertemu dengan Ishak, kita perlu ingat bahwa itu merupakan waktu yang sangat-sangat cukup untuk seorang Yusuf, imannya itu dikonfirmasi. Semua cerita, semua cerita, kisah iman bapak-bapak leluhur iman yang dia terima dari papanya, dari Yakub, itu dikonfirmasi oleh siapa? Oleh Ishak. Ini suatu hal yang luar biasa, ya, suatu hal yang luar biasa. Dan Yakub, kalau kita lihat, Yakub hidup bersama dengan Ishak itu setelah bertemu, dia masih bertemu dengan Ishak, hidup bersama dengan Ishak di Hebron selama 14 tahun sampai Ishak mati di usia 180 tahun. Jadi setelah kehilangan Yusuf, kemudian 14 tahun kemudian Ishak mati, Yakub sendirian. Ini suatu hal yang sangat-sangat ya menyesakkan hati dia, gitu ya, menyesakkan hati dia. Selama 10 tahun nggak ada teman untuk menghibur dia. Jadi ketika Yusuf dijual ke Mesir, Ishak menjadi teman bagi Yakub. Ya, memang papanya, tetapi menjadi penghiburan baginya. Ya, siapa lagi yang menjadi penghiburan? Ya, jadi ketika saya baca Alkitab seolah-olah apa? Mereka tidak bertemu lagi, atau tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada yang bisa ditampakkan. Tetapi lewat buku sejarah penebusan ini sangat-sangat membantu. Karena pendeta Abraham Pak itu mengalami pencerahan Roh Kudus, dia bisa melihat benang merah bagaimana pewarisan iman perjanjian itu dilanjutkan, bukannya dilewat-lewat dan pindah-pindah begitu saja, bukan, tetapi itu diteruskan. Lewat cara apa? Lewat cara suara, lewat mulut. Ya, mewariskan iman dengan mulut. Makanya mulut kita itu harus digunakan untuk apa? Untuk mewariskan iman, untuk menyampaikan firman, untuk saling menghibur, saling mendukung satu sama yang lain demi pekerjaan Tuhan. Dan makanya itu kalau kita lihat di mana di Petrus dikatakan apa? Dikatakan bahwa barang siapa ingin melihat hari-hari baik harus menjaga bibirnya, katanya. Harus menjaga bibirnya. Jadi mulut kita kiranya senantiasa berbicara tentang kehendak Tuhan, sukacita, gitu ya. Tentu ada kasih karunia dan berkat Tuhan bagi kita. Baik, di Hebron itu yang terjadi. Setelah itu kalau kita lihat Beersheba, ya, Beersheba ini merupakan, tadi saya katakan, di Hebron setelah waktu banyak berlalu di Hebron, Yakub mendapat kabar bahwa Yusuf masih hidup. Jadi ketika kelaparan besar terjadi, kan Yakub suruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Katanya karena ada kabar katanya di Mesir ada banyak makanan. Jadi pergi ke sana kan, sampai 2 kali pergi. Nah, semua terjadi, mereka kembali bolak-balik itu dari mana? Dari Hebron. Oke, dari Hebron. Mereka mendapatkan kabar juga bahwa Yusuf itu masih hidup. Ternyata mangku bumi di Mesir itu adalah Yusuf
Mereka bawa semua dan sampaikan berita kepada Yakub. Yakub itu ada di mana? Ada di Hebron. Ya, masih di Hebron. Nah, waktu itu Yakub bilang, Yusuf bilang, "Pak, saya masih hidup. Datanglah kepadaku karena Tuhan sudah menyediakan tempat di sini, gitu ya. Datanglah kemari. Ada banyak hal di sini." Satu sisi, Yakub sangat bersuka cita karena ternyata Yusuf masih hidup. Tetapi di sisi yang lain, yang kita perlu pahami adalah begini. Ada keraguan di dalam Yakub. Ada keraguan di dalam Yakub. Ada ketakutan di dalam Yakub. Dia ragu untuk pergi ke Mesir. Dia takut untuk pergi ke Mesir. Kenapa? Kenapa? Karena dia bisa melihat penggenapan perjanjian sulu yang didirikan dengan Abraham, antara Allah dan Abraham, itu sebentar lagi diwujudkan. Loh, emang ada apa? Apa isi dari perjanjian sulu? Perjanjian sulu menyatakan bahwa keturunan Abraham itu akan berkembang dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Waktu itu Yakub baru 70 anggota keluarga. Tetapi Yakub dia tahu janji Tuhan, isi perjanjian sulu yang dia terima dari kakek dia, bahwa apa? Bahwa keturunan Abraham akan berkembang dengan luar biasa. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Isi dari perjanjian sulu adalah mereka, keturunan Abraham, akan menjadi budak di negeri asing. Dan Yakub, dia melihat apa? Dia melihat Mesir itu merupakan bagian, ternyata Mesir adalah bagian dari penggenapan perjanjian sulu. Itu satu penderitaan yang luar biasa kalau kita lihat. Diperbudak katanya, 400 tahun lamanya. Jika kita diberitahukan bahwa kita akan diperbudak 400 tahun lamanya, keturunan kita di suatu negeri yang lain, misalnya di Malaysia misalnya. Terus akhirnya kita mau nggak mau harus pergi ke sana. Bukankah ada keraguan di dalam kita? Mungkin kita akan bilang apa? Aduh, janganlah pergi ke sana. Mending ya udah bertahan aja di Jakarta atau di mana lah tempat kita berada. Nggak usah pergi ke Malaysia. Tetapi itu merupakan kehendak Tuhan. Dan satu hal lagi yang menyebabkan kekhawatiran dari Yakub adalah apa? Bagaimana dia harus meninggalkan tanah janji. Mesir bukanlah tanah perjanjian, tetapi Kanaan. Jika dia pergi ke sana, jika meninggalkan tanah janji, bagaimana nanti dia akan kembali? Ini yang menjadi suatu hal yang sangat memberatkan hati Yakub untuk pergi ke Mesir. Untuk pergi ke Mesir. Ya. Jadi seperti orang tua, kalau misalnya sudah waktunya kembali ke sorga gitu ya, untuk meninggalkan keluarganya gitu ya, yang belum fix gitu ya keadaannya. Waduh, masih banyak pikiran kan, kayak nggak tenang gitu, nggak tenang. Bayangkan Yesus, ketika Yesus dia harus pergi, tetapi melihat murid-muridnya masih, bahkan sampai hari terakhir pun masih mempersoalkan siapa yang boleh lebih besar, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa lihat bagaimana stresnya Yesus Kristus melihat murid-muridnya, bahkan melihat pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Jadi bagaimana hati Yesus? Betul ya? Sangat-sangat tidak tenang. Tetapi dia berserah semuanya kepada Bapa dan dia berdoa bahwa iman telah mengalahkan dunia. Ya, dia percaya mengenai hal itu. Bahwa meskipun murid-murid itu akan tercerai-berai, tetapi mereka akan kembali. Mereka akan sadar dan kembali. Jadi kalau kita baca di Kejadian 46 dikatakan apa? Mari kita lihat ya mengenai hal ini. Kejadian 46, kita akan lihat Kejadian 46. Ayat yang pertama dikatakan apa? Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firmannya, akulah Allah, Allah ayahmu.
janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Tuhan janji lagi apa? Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengetupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Kita bisa lihat di sini, Allah mengenal hati manusia, Allah mengenal hati Yakub. Akulah Allah, Allah ayahmu, katanya. Allah Ishak itu. Jangan takut pergi ke Mesir. Kalau dulu kepada Ishak, ketika kelaparan terjadi, Ishak sudah terpikir mau pergi ke Mesir. Tetapi Allah bilang apa kepada Ishak? Jangan pergi ke Mesir. Jika engkau tinggal di sini, aku akan memberkati kamu. Makanya dia tinggal di lembah Gerar. Dia diberkati dan luar biasa. 100 kali lipat. Menjadi sangat kaya. Tetapi sekarang, Allah mengenal hati dari Yakub. Dan Allah bilang, jangan takut pergi ke Mesir. Maka bagi kita hari ini pun, rencana Tuhan itu pergi kemana? Ketika rencana Tuhan itu pun ada dalam kita, mari kita maju. Jangan khawatir. Sebab apa katanya? Allah menyertai kita. Nah ini. Itu sebabnya Immanuel itu bukan baru diperkenalkan di kitab Yesaya dan di perjanjian baru. Allah beserta. Allah beserta. Jadi penyertaan Allah ini telah diperkenalkan bahkan sejak perjanjian lama. Jadi kita bisa lihat, Beersheba artinya tujuh sumur. Ya. 7 sumur. Sheba artinya 7 atau sumpah. Sedangkan BR itu artinya sumur. Jadi Beersheba artinya 7 sumur atau sumur sumpah. Nah, jadi kenapa Beersheba? Ya, kenapa Beersheba? Yang pertama, Beersheba itu tempat Abraham Ishak menerima penegasan perjanjian sulh. Ini penegasan perjanjian sulh. Pada akhirnya bukan hanya kepada Abraham, bukan hanya kepada Ishak, tetapi juga kepada Yakub Allah menegaskan janjinya. Itu sebabnya Yesus menggenapi semuanya. Yesus menggenapi semuanya karena Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang hidup. Mereka menyembah Allah yang hidup. Maka di hadapan Allah, mereka Abraham, Ishak, Yakub adalah orang hidup. Itu sebabnya di dalam Yesus Kristus kita pun adalah orang yang hidup. Apanya yang hidup? Iman kita. Makanya kita perlu terus-menerus menerima penegasan perjanjian ini. Bahwa apa? Kita jangan khawatir ketika kita ada di dunia ini. Tuhan akan beserta. Tuhan akan menyertai dan membawa kita kembali kemana? Ke tanah janji. Haleluya. Ya, tanah janji. Ini janji Tuhan bagi kita. Itu sebabnya kita perlu mengingat bahwa apa? Mesir itu bukan tanah perjanjian. Bukan. Dunia ini bukan tanah yang dijanjikan bagi kita. Ya meskipun mungkin ada orang yang kasih janji, oh ya ada 1 hektar, apa semuanya. Bukan. Hanya sementara semuanya. Oke? Kita semua akan kembali ke surga. Tanah perjanjian. Kanaan rohani. Jadi Beersheba. Yang kedua, Beersheba ini merupakan tempat bagi Yakub untuk sujud berdoa, menyembah Allah. Maksudnya apa? Allah ingin menampakkan kehidupan Yakub bahwa apa? Kehidupan Yakub itu senantiasa berpusat pada penyembahan. Siapa yang rajin membangun mezbah? Itu adalah Abraham. Jadi dia rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya bersekutu, tetapi bersekutu di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya dia memahami ketetapan dan aturan-aturan jalan-jalan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada dia, aku telah memilih dia. Allah memberikan kesaksian, aku telah memilih Abraham. Supaya apa? Supaya jalan-jalan Tuhan, ketetapan dan aturan Tuhan, hukum Tuhan, diceritakan kepada keturunan-keturunannya. Nah, jadi seperti ini.
berpusatkan kepada Allah. Jadi iman dari Abraham itu bahkan sampai kepada siapa? Cucunya. Dia hidup beribadah senantiasa. Luar biasa beribadah. Jadi setelah beribadah, baru dia ambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Kalau kita lihat doa seperti apa yang Yakub naikkan di Beersheba. Ya, Pendeta Abraham Bak mencoba menjabarkan mengenai hal ini. Ada suatu pelajaran di dalam berdoa. Bahwa doa yang Yakub naikkan di Beersheba itu adalah doa yang mengatasi situasi. Doa dengan iman yang mengatasi situasi. Mereka tidak bisa mengelak pergi ke Mesir. Ya. Dia tidak tahu apa yang akan di depan. Tetapi Yakub, dia ingin memulai, dia ingin menjalani, dan mengakhiri segala sesuatu dengan doa. Dengan doa. Dia meninggalkan rumah dia. Ini suatu hal yang sangat-sangat berat. Ya, namanya pindah rumah gimana coba? Bukan cuma di dalam satu kota, pindah negeri ini. Ya, pindah negara. Sangat berat. Kemudian doa dengan segenap jiwa. Doa yang berserah. Doa yang berserah. Inilah doa yang Yakub naikkan di Beersheba. Akhirnya ketika kita berdoa pun, kita berdoa dengan iman yang mengatasi situasi. Situasi apapun di depan kita, mari kita berdoa dengan iman. Kita bisa mengatasi semuanya karena Allah beserta. Berdoa dengan segenap jiwa. Berdoa dengan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di depan, Tuhan yang menjaga. Jadi pada akhirnya doa sejati dijawab oleh Allah itu ini melepaskan semua diri, ya, diri sendiri, pikiran sendiri. Hanya apa? Berserah dan tanya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Aku menanti-nantikan. Jadi kalau kita lihat dia menunggu konfirmasi dari Allah. Allah tidak berlambat-lambat. Allah tidak berlambat-lambat. Allah langsung jawab Yakub. Ini luar biasa, luar biasa. Ya, ada 4 janji itu nanti bisa dibaca di Kejadian 46 ayat 3 sampai 4. Jadi Yakub pergi ke Mesir itu bukan karena kelaparan atau bukan untuk bertemu dengan Yusuf, bukan. Awalnya gara-gara bertemu awalnya Mesir itu karena di sana ada makanan kan. Pergi ke Mesir supaya apa? Oh, supaya bisa terhindar dari kelaparan. Pergi ke Mesir kenapa? Oh, karena Yusuf ada di sana. Yang hilang telah didapatkan kembali. Wah, aku akan pergi ke sana. Bukan itu lagi. Awalnya mungkin itu. Motivasi pergi ke Mesir. Alasan pergi ke Mesir. Tetapi sekarang, Yakub pergi ke Mesir gara-gara apa? Gara-gara Allah suruh dia ke sana. Allah suruh dia ke sana. Ya, jadi dia bisa pergi. Hari sini kalau kita bisa lihat, ya, dari Beersheba tempat yang ke-15 dia pergi dan perjalanan yang jauh. Ini sejauh sekitar 310 km. Ini jauh sekali ya. Entah ini dari Jakarta sampai di mana ini, saya juga nggak tahu. Ya, sampailah mereka ke Goshen. Ya, Goshen. Di Goshen kalau kita lihat usia Yakub itu 130 tahun. 130 tahun. Mereka menetap di Goshen. Yakub hidup bersama dengan Yusuf selama 17 tahun. Dan ada hal-hal yang sebenarnya terjadi, kita tidak bisa bahas itu dengan lebih detail lagi. Jadi kembali saya menyarankan untuk membaca buku Sejarah Penebusan seri yang kedua, Pertemuan yang Terlupakan, edisi 2. Ya, edisi yang kedua, karena lebih jelas lagi dibuat detail oleh Pendeta Abraham Park tentang kehidupan Yakub. Apa yang terjadi di Goshen, gitu ya. Kemudian di usia 147 tahun, pada saat itu sebelum meninggal, Yakub minta kepada Yusuf supaya dia dikuburkan di Gua Makpela di Hebron. Terus apalagi yang dilakukan sebelum mati? Dia memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasya. Lebih lagi, Yakub menegaskan perjanjian tentang tanah Kanaan dan wariskan Sikem. Sikem. Ya, ini kita telah belajar di tentang Sikem dan Yusuf ya, hubungan Sikem dan Yusuf, penggenapan perjanjian Sulu. Dan terakhir di Kejadian 49, sebelum menutup matanya, Yakub memberkati 12 anaknya. Ya, lebih kepada bukan lebih memberkati, tapi lebih kepada menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, jadi yang terakhir itu bagaimana? Dari Goshen itu kalau kita lihat dari Goshen ini yang nomor 16 ini,
kita bisa lihat rutenya yang terakhir ini, tahap yang ketujuh. Berputar ya, berputar sampai menelusuri tempat ya dekat Peniel, Mahanaim, Sukot, Sikem. Ini merupakan tempat yang kalau kita lihat ini ada satu tempat yang dinyatakan dalam Alkitab itu adalah Goren Haatat atau Abel Mizraim. Abel Mizraim di sini. Ya, tangisan yang besar dari orang Mesir katanya. Di sini orang Kanaan lihat, waduh iring-iringannya luar biasa. Apa yang terjadi? Oh, itu apa? Iring-iringan orang Mesir yang luar biasa besar gitu ya. Itu terjadi Abel Mizraim di sini. Nanti kita akan lihat di bagian kesimpulan kenapa mesti melewati rute yang sejauh ini, sekitar 692 km dari Goshen pergi ke Hebron dengan cara memutar. Ya, memutar. Ya. Jadi Gua Makpelah sesuai dengan wasiat Yakub pada tahun 1859 sebelum Masehi, Yusuf dan anak-anaknya menguburkan Yakub di Gua Makpelah di tanah Kanaan, di Hebron. Ya, mereka meratap 7 hari lamanya di Abel Mizraim, ratapan orang Mesir. Mizraim itu nama kuno dari Mesir, Mizraim. Ya. Oke, kenapa Yakub tidak langsung ke Hebron tapi berputar ke seberang Sungai Yordan? Kenapa demikian? Ya, alasannya karena ada peristiwa penting, ya, peristiwa penting dalam hidup Yakub ketika dia menerima nama barunya, yaitu Israel. Di mana dia terima nama baru? Di Peniel. Ingat ya, di Sungai Yabok. Kan malaikat itu tanya kan, nama kamu siapa? Loh, malaikat masa nggak tahu namanya siapa? Ya, tapi ingin mengungkapkan, supaya Yakub memberikan pengakuan identitas manusia lama dia. Setelah dia mengaku dengan ketulusan dan keterbukaan dengan penuh berserah, barulah Allah bisa mengganti namanya. Mengganti nama itu menunjuk kepada memiliki tugas dan masa depan yang baru, gitu ya, tugas dan masa depan yang baru. Jadi pergi ke melewati Peniel. Kenapa? Disitulah Yakub menerima nama baru yaitu Israel. Jadi kesimpulannya, iring-iringan yang megah dan besar dari pemakaman Yakub ini memiliki makna apa dari sudut pandang sejarah penebusan? Orang-orang mungkin hanya melihat itu sebagai ya itu namanya juga anak papanya pejabat ya apa boleh buat lah gitu ya, pasti harus bikin the best gitu ya untuk papanya ya, anaknya pejabat ya apa boleh buat. Bukan hanya semata-mata demikian, tetapi itu merupakan suatu iring-iringan, suatu perjalanan besar yang menggenapi janji Allah. Menggenapi apa? Janji Allah. Masih ingat di Beersheba? Kejadian 46 ayat 3-4. Allah janji ia akan membawa Yakub pulang ke Kanaan. Allah janji. Jadi kalau mati di Mesir itu kan nggak bisa pulang. Tetapi karena Allah sudah janji, maka Allah menggenapi. Ini menggenapi janji Allah. Bukan hanya sekedar iring-iringan. Yang kedua, iring-iringan ini menyatukan kembali 12 anak Yakub. Menyatukan kembali anak Yakub. Kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat bisa bayangkan perjalanan 692 kilo itu jauhnya minta ampun kan? Itu jauhnya minta ampun. Bayangkan kalau misalnya mereka tidak satu hati. Harus capek lah kita ini, ngapain ini jauh sekali. Ya sudahlah di sini aja lah kita kuburin, papa juga nggak tahu. Atau ya sudah kita kremasi aja lah, simple kan, sederhana sekali lah. Buat apa itu capek-capek, sederhana gitu, kita pakai modern aja. Nah, tetapi tidak bisa. Ya. Mereka berfokus kepada perjanjian, firman perjanjian, pesan terakhir yang ditinggalkan oleh ayahnya. Mereka harus menjadi satu. Hanya ketika menjadi satu hati,
bekerja bersama-sama, maka janji Tuhan bisa digenapi. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan harus bekerja dengan satu hati, bekerja sama supaya kehendak Tuhan itu bisa maju, ya, bisa maju. Kemudian, iring-iringan ratapan besar ini membawa kesadaran dan pertobatan. Ingat Goren Haatat? Goren Haatat. Atat ini memiliki arti semak duri. Atat memiliki arti semak duri. Maka, dari sudut pandang sejarah penebusan, kita bisa memahami bahwa mereka meratapi selama 7 hari tentang kematian Yakub ini di Goren Haatat yang dikenal sebagai tempat yang banyak duri, semak duri. Ini mengingatkan anak-anak Yakub betapa perjalanan kehidupan Yakub itu penuh dengan penderitaan yang tidak habis-habisnya. Ya, kita menderita mungkin banyak itu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Yakub, ya mungkin Yakub lebih banyak menderita dibandingkan kita gitu ya. Dia itu non-stop menderitanya. Stresnya minta ampun dari semua bidang. Wah, akan tetapi selama 7 hari mereka berdoa, mereka meratap, mereka bertobat. Mereka apa? Ya, seperti ini ekspresinya, melepaskan satu persatu duri yang tertancap pada tubuh ayahnya. Karena papanya itu stres gara-gara siapa? Bukan gara-gara orang luar, gara-gara anaknya. Jadi orang tua banyak menjadi stres bukan gara-gara orang yang lain, gara-gara anaknya. Jadi kita bisa lihat kita pun perlu melihat bagaimana Yesus Kristus telah menderita untuk kita. Nah, makanya kita pun harus menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Lewat berbalik kepadanya dan mencari kehendaknya. Ya, mencari kehendaknya. Yang keempat, iring-iringan ini hendak mewujudkan perdamaian lewat kebesaran hati dan pengampunan Yusuf. Setelah ayahnya mati, kalau kita baca di Kejadian 50 ayat 20 dan 21, adik-adik saudara-saudara Yusuf itu menjadi takut. Waduh, papa waktu papa masih ada, setidaknya mungkin ya Yusuf nggak ngapa-ngapain gitu ya, masih lurus pikirannya. Tapi sekarang papa udah nggak ada lagi. Wah, kalau Yusuf berubah pikiran gimana? Jadi, kalau kita lihat, saudara-saudara Yusuf ini, mereka itu bahkan sampai selesai pemakaman dari ayahnya, sampai mereka kembali ke Goshen, mereka tetap belum paham tentang rencana Allah lewat semua yang terjadi dalam hidup mereka. Nggak paham. Kenapa mereka ada di Mesir? Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka nggak paham. Mereka masih ada ketakutan. Tetapi Yusuf pada waktu itu dia tampil dan menampakkan hatinya yang besar dan kasih yang tidak terbatas. Makanya dia mengampuni kakak-kakaknya. Bukan karena engkau, memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Jangan pikir begitu. Tuhan sudah mengatur semuanya. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada akhirnya, kehidupan kita pun merupakan kehidupan yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi, pada akhirnya prosesi pemakaman atau iringan besar dari pemakaman Yakub, Israel itu menandakan di kemudian hari atau menubuatkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa Eksodus, iring-iringan besar dari Eksodus itu akan terjadi sesuai dengan nubuat perjanjian sul, bahwa seluruh keturunan Israel, seluruh keturunan Abraham atau bangsa Israel, 12 suku, semuanya kembali ke tanah janji. Tanah janji. Pemakaman Yakub di Hebron, di Gua Makpela, ini merupakan suatu meterai ya, yang lebih menekankan lagi bahwa tanah Kanaan adalah milik Israel. Di sana bukan hanya ada Abraham, tetapi ada siapa di sana? Ada Ishak. Dan ada siapa? Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Allah orang hidup. Jadi di tempat di mana iman orang hidup itu ada, pada akhirnya pekerjaan besar Tuhan itu akan dipulihkan, digenapi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempat kita masing-masing, ketika iman yang hidup ada di dalam kita dan bekerja dengan kuat, maka pekerjaan besar dari Allah akan digenapi lewat kehidupan kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yudi yang telah menjelaskan secara luar biasa ya. Jadi kita sudah belajar tempat-tempat Yakub, dia pergi kemana saja, dan ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, dan juga di usia berapa ya dia ke sana. Menarik bukan? Anda senang kan untuk belajar ini? Kalau saya sih senang sekali ya, jadi membantu saya untuk memahami isi Alkitab yang seutuhnya. Apakah Bapak Ibu bersedia mau bertanya sesuatu, tolong diangkat tangannya ya. Tetapi terlebih dahulu saya akan membacakan yang di live chatting Bapak Kennel. Dia bertanya begini, Bapak Pendeta, saya mau bertanya, di Sikem Yakub tidak menjaga nazarnya. Boleh dijelaskan nazar yang mana ya Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat, di Kejadian pasal 28, ketika Yakub pergi, sebentar saya share ya langsung supaya bisa lihat ayatnya. Ya, di Kejadian pasal 28, Yakub ketika dia melarikan diri dari Esau, dia pergi ke Padan Aram, Mesopotamia. Dia tiba di satu tempat yang namanya Luz, dan dia mengalami mimpi di sana. Dia mimpi, dan kalau kita lihat setelah dia mimpi, kalau lihat di ayat 12 itu ada sebuah tangga, katanya ujungnya sampai di langit. Malaikat Allah itu turun naik di tangga itu. Dia menyadari bahwa itu merupakan rumah Tuhan, gitu ya. Dia kasih nama Betel, tempat itu. Dan waktu itu di dalam mimpinya, Tuhan berdiri di samping dia ketika dia lagi melihat, dan Tuhan memperkenalkan bahwa Tuhan adalah Allah Abraham dan Allah Ishak. Dan Allah janjikan kepada dia tentang tanah Kanaan. Dan keturunannya itu akan menjadi banyak sekali. Kemudian ayat yang ke-15, kalau kita lihat, jadi Allah menjanjikan bahwa dia akan menyertai Yakub kemanapun Yakub pergi, dan Allah akan membawa Yakub kembali ke tanah Kanaan. Allah tidak akan meninggalkan dia, tetapi akan melakukan semua yang dijanjikannya. Ketika dia bangun, Yakub bangun dari tidurnya, jadi dia memahami bahwa Allah ada di tempat itu. Ya. Waktu itu, ayat yang ke-20 dikatakan, lalu bernazarlah Yakub. Ini, bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di sini kita lihat Yakub bernazar. Tetapi dari sisi Allah, kalau kita baca ini seolah-olah, ya ini kan nggak ada nazar apa-apa gitu. Ini kan cuma ya akan berikan persembahan, ya sudah gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat, dia bicara apa? Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Di tempat itu dia akan menyembah Allah, membayar nazarnya.
Di kemudian hari setelah berlalu 30 tahun, barulah Allah ingatkan dia. Sekali lagi, Allah ingatkan dia. Di kejadian, ya, kalau kita lihat kejadian 34, ya, kejadian 34, bentar, mungkin ya, 35 ayat 1. Ya, 35 ayat 1, di sini dikatakan apa? Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ya, jadi ayat yang ketiga, Yakub bilang bahwa apa? Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi pada akhirnya Yakub mengingat kembali nazar dia. Setelah 30 tahun baru dia ingat, gitu ya. Itu pun Tuhan yang kasih ingat dia. Seperti ini. Ayat yang ketujuh, ya, kejadian 35 ayat yang ketujuh dikatakan bahwa didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ya, memberkati dia. Ayat 10, gitu ya. Allah menampakkan diri kepadanya dan berbicara, mengkonfirmasi lagi tentang perjanjiannya, gitu ya, perjanjiannya. Di ayat 14 di situ dikatakan, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu yang mempersembahkan korban curahan dan menuang minyak di atasnya. Ini merupakan janji penggenapan hal yang dia janjikan 30 tahun yang lalu di Kejadian pasal 28. Nah, ini Pak, dia menggenapi nazarnya ya. Silakan. Saya kembalikan ya, Ibu. Terima kasih. Semoga dia menyimaknya ya di YouTube, dia menyimaknya. Bagi Bapak Ibu, adakah Anda bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu, saya bacakan di WhatsApp ya. Ada teman saya mengirimkan, sebentar Pak, saya cek dulu. Berkata begini Pak, dari mana Hen mengetahui umur Yakub itu di setiap tempat persinggahannya? Nah, dia tanya gitu. Dari mana Ya. taunya umur Yakub di setiap persinggahannya? Jadi kalau misalnya dasarnya itu perlu mengikuti pelajaran yang waktu kita bahas mengenai Perjanjian Sulu. Tahun didirikannya Perjanjian Sulu. Di situ kita bisa menemukan tahun berapa Yakub lahir. Nah ini, dimulai dari situ dulu. Tahun berapa Yakub lahir? Ya, dia lahir di tahun 2006 sebelum Masehi. 2006 sebelum Masehi. Dari situ kita bisa menghitung. Ya, kita bisa menghitung berapa tahun. Ya, itu kalau bisa baca buku sejarah perebusan seri yang kedua itu akan sangat membantu. Di situ ditulis, gitu ya, ditulis seperti apa cara mendapatkan umurnya berapa. Salah satu petunjuknya adalah Alkitab menampakkan tahun-tahun, ya, tahun-tahun dia hidup. Tahun-tahun dia hidup. Misalnya ketika dia tampak di depan Firaun, dia sendiri bicara. Ketika Firaun tanya kepada dia, "Bapak umur berapa?" Ya kan? Ya, karena kan waktu Yakub itu dibawa oleh Yusuf bertemu dengan Firaun, Firaun tanya, "Umur Bapak berapa?" Di situ dia bilang, "Umur saya 130 tahun." Gitu ya, 130 tahun. Kemudian mengenai usia Yusuf itu 17 tahun, maka kita bisa tahu, gitu ya.
Umur berapa dia menjadi mangku bumi? Itu kita bisa tahu. Alkitab tulis itu. Berapa lama dia di penjara? Yakub berapa lama dia di Sikem? Dikasih tahu. Dikasih tahu 10 tahun. Kemudian Yakub di Padan Aram itu berapa lama? Dikasih tahu juga. Bahwa dia bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan istri dan anak-anak. Dan selama 6 tahun dia untuk mendapatkan ternak. Jadi total 20 tahun. Jadi lewat petunjuk-petunjuk tahun-tahun ini, kita bisa merunutnya kembali. Ya, kembali. Lihat. Akhirnya bisa tampak semuanya. Jadi sangat menarik ketika Bapak mungkin atau Ibu bisa membaca buku sejarah penebusan ya. Gitu. Iya, baik. Ya, memang betul sih. Ada suara yang bocor ini? Nggak ada ya? Oke. Memang betul sih ya, soalnya kalau dari pelajaran-pelajaran saya yang dulu-dulu, memang sebelum saya mengenal sejarah penebusan, memang tidak ada pelajaran yang demikian. Jadi ada balah yang mengatakan, benar nggak sih tahun itu perhitungan tahun ini demikian? Dari mana? Kan pernah juga ya dulu waktu Pendeta Yudi ada seseorang yang bertanya di sini ya dari tahun-tahun itu ya. Nah memang banyak sekali di antara mereka yang tidak mengetahui tentang hal itu. Saya pernah mengajak seorang hamba Tuhan yang sudah cukup lama sebagai hamba Tuhan dan dia sudah tamatan STT juga waktu di Amerika ini. Waktu saya menjelaskan itu, dia juga bilang, dari mana kamu tahu katanya, di pelajaran saya nggak sedetail itu pelajarannya katanya gitu. Iya, saya bilang saya tahunya dari pengajaran sejarah penebusan. Nah, waktu kita belajar menemukan tahun-tahun sampai jelas sekali itunya, sampai dia bingung. Wah, ini luar biasa Hen katanya. Sampai saya tahu tahunnya di Taman Eden itu kapan katanya 4004 ya Pendeta Yudi ya. Jadi itu katanya saya nggak pernah nggak pernah bayangkan selama ini dan waktu itu diajarkan hitungannya diajarin sampai dia ikutin 2 kali dia ikutin. Oh iya betul katanya, betul ini tahunnya benar katanya. Dilihat dari Alkitab memang sejelasnya sih nggak dikasih tahu tahun berapa, tetapi ada cara hitungannya. Nah itu memang di pengajaran sejarah penebusan doang yang setahu saya bisa mendapatkannya gitu loh. Itu bagi teman saya yang sedang menyimak di YouTube ya. Nah di YouTube saya lihat lagi ramai nih, ada yang chatting-chattingan, ada juga yang dari yang Oke, saya baca dari Bang Napafai. It's okay, Sister Henny. I'm just here di live chatting. I have a question katanya. Mengaplikasikan tema hari ini 17 tempat-tempat perjalanan kehidupan Yakub ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa dipahami nggak Pak Pendeta? Maksudnya bagaimana mengaplikasikan 17 tempat perjalanan kehidupan Yakub ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pertanyaan Bang Nafapai. Baik. Kita diberikan nasihat untuk mengikuti jejak kaki Kristus. Benar ya? Ini nasihat Yesus Kristus dan rasul-rasul juga mengajarkan hal yang sama. Tetapi kalau kita lihat ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri, Yesus menggunakan kitab-kitab suci. Lukas 24 ayat 27, ayat 44, kemudian Yohanes 5 ayat 39, dan banyak bagian Alkitab yang lain menyatakan hal tersebut. Bahwa Yesus Kristus itu datang sesuai dengan kitab suci. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat bapak-bapak leluhur iman, banyak orang hanya melihat bahwa bagian-bagian tertentu, misalnya, adegan Ishak memikul kayu bakar menuju naik ke atas Gunung Moria, ini menggambarkan apa yang akan terjadi, bahwa Yesus Kristus memikul salib ya sebagai tanda pengorbanan untuk dirinya sendiri di atas kayu salib. Demikian juga Ishak itu akan menjadi
korban itu sendiri, gitu ya, korban itu sendiri. Jadi Ishak menggambarkan Yesus Kristus. Adegan Ishak memikul kayu bakar naik ke atas Gunung Moria, ini menggambarkan di kemudian hari Yesus Kristus memikul kayu salib ke atas Golgota. Padahal bukitnya berbeda gitu ya. Tetapi orang kita semua memahami seperti itu. Nah, pendeta Abraham Park membawa kita untuk jangan hanya melihat hal hanya itu saja, tetapi mari kita melihat dari sudut pandang sejarah penebusan, bagaimana rencana Allah itu, campur tangan Allah, penyertaan Allah, itu masuk ke dalam setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dalam tema hari ini, ada 17 tempat kemana Yakub itu pergi. Di situ menggambarkan seperti apakah iman dari seorang Yakub. Apa yang dia lakukan? Waktu dia masih bersama dengan keluarga dia, ketika dia berpisah dengan keluarga dia, kemudian dia dengan keluarga sendiri, dengan memiliki keluarga dia sendiri, dan tantangan yang dihadapi lewat orang luar, saudara jauh dari rumah sendiri, gitu ya, sampai dia hanya bisa melihat ke depan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Hal-hal tersebut menggambarkan bagaimana Yesus Kristus telah datang dan melalui setiap kesengsaraan, penderitaan yang bagaikan duri. Tetapi, seperti tadi dikatakan, 17 menggambarkan, kembali lagi ya, menggambarkan kemenangan. Kemenangan. Yakub pada akhirnya menang. Dia menang. Seperti arti namanya kan? Israel. Menang. Ya, pemenang. Bergumul melawan Allah dan manusia, dan telah menang. Ya, kalau kita panggil nickname-nya, dia pemenang. Yesus pun tampil sebagai pemenang. Di mana dia tampil sebagai pemenang? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Ya. Tetapi kita jangan pisahkan, ini satu paket dengan apa? Kebangkitannya. Ya. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan kemenangan bagi umat Tuhan. Nah, sama seperti itu bagi kita hari ini, perjalanan kehidupan Yesus, perjalanan kehidupan Yakub ini memberikan kepada kita pengajaran. Pengajaran bagaimana kita hidup hari ini. Akan ada penderitaan dari berbagai macam sudut, berbagai macam hal. Tetapi bertahanlah, kita pasti menang. Yesus bilang apa? Yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat katanya. Akan selamat. Immanuel, Yesus pun selalu menekankan, Allah, Bapakku menyertai aku. Bapakku menyertai aku. Dia nggak bilang aku menyertai aku, tetapi bilang apa? Bapakku menyertai aku. Yakub selalu berbicara, Allah telah menyertai aku. Allah telah menyertai aku. Jadi Immanuel yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus secara real itu telah digambarkan sebelumnya lewat kehidupan Yakub dalam hal ini, ya, dalam hal tema ini. Sama seperti itu hari ini, Immanuel itu bukanlah sesuatu hal yang abstrak di pikiran kita atau suatu hal yang kita hanya pikirkan bahwa oh ya ketika saya susah Tuhan itu ada. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Betul ya? Kalau kita lihat kehidupan Yakub, itu sangat keras. Sangat-sangat berat. Tetapi di titik yang terberat dalam kehidupan dia, itu bukan cuma satu titik, banyak titik terberat dalam hidup dia. Ya, di setiap tempat itu ada hal-hal yang dialami. Dalam hal-hal yang seperti itu pun dia mengalami apa? Immanuel. Dia mengalami Immanuel. Yesus adalah Immanuel bagi kita. Hari ini Yesus adalah Immanuel bagi kita. Seperti Yesus ada bagi umat Israel di zaman 2000 tahun yang lalu, Yesus pun ada bagi kita hari ini. Allah yang menyertai Yakub, Allah menyertai kita. Ya, pada akhirnya mari kita menerima berkat 17 itu. Berkat kemenangan, ya. Kemenangan. Haleluya.
Iya, Ya, Ibu. saya harap Bang Napapai yang sedang menonton di YouTube ya mendapatkan jawabannya. Kalau masih ada pertanyaan lagi dipersilakan untuk bertanya. Nanti saya bantu untuk bertanya atau langsung ke WhatsApp saya ya Bang Napapai ya. Oke, Bapak Ibu masih adakah pertanyaan lain? Nah, saya mewakili seseorang yang pernah bertanya kepada saya, tapi saya nggak tahu cara menjawabnya. Begini, Bapak Pendeta, dulu ada yang bertanya kepada saya bahwa waktu saya mengajarkan mengenai kelahiran Yesus di apa arti rohaninya, dia lahir di Betel. Di Betel itu adalah rumah roti ya. Kemudian saya mengajarkan bahwa dia lahir di kandang binatang ya. Kenapa di kandang binatang? Dan pada saat itu suasana masih dalam keadaan bukan siang hari, gelap. Apa tandanya gelap? Bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Jadi terang itu harus datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus itu adalah terang yang datang ke dunia. Kemudian saya mengajarkan bahwa arti rohani bahwa Yesus lahir di kandang binatang itu ada artinya karena manusia tanpa hikmat dari Tuhan itu adalah binatang. Itu di kitab Pengkhotbah, kitab Mazmur ada mengatakan hal demikian. Dan kemudian dia mengatakan kepada saya, Hen, saya pernah diajarkan oleh seseorang bahwa Yesus itu bukan lahir di kandang domba, katanya. Jadi di middle actor itu. Nah, tadi kan jadi saya teringat tadi pertanyaannya karena ada tempat persinggahan setelah Rahel meninggal ya, dan Rahelnya meninggal dan didirikan tugu itu di middle actor. Nah, di middle actor itu menurut sejarah Yahudi itu adalah tempat penyimpanan binatang-binatang yang mau dipersembahkan. Jadi korban-korban persembahan. Jadi di situ dibuat tempat perkumpulannya katanya. Nah, ini simpang siur di sana, tetapi saya meyakinkan bahwa memang betul Yesus dilahirkan karena dari arti rohani bahwa manusia itu perlu firman setiap hari, yaitu makanan rohani kita di dalam Matius 4 ayat 14, hidup manusia itu bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Dan Yesus itu adalah makanan kita. Tentunya kita bukan makan Yesus begitu ya, tetapi firmannya itu harus kita makan untuk makanan rohani kita. Nah, bagaimana cara menjelaskan ini kepada teman saya, Bapak Pendeta Yudi, untuk lebih jelasnya? Silakan. Jadi kita perlu ingat bahwa apa yang terjadi kepada Yesus Kristus itu sepenuhnya sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Nabi Mika telah bernubuat. Nabi Mika telah bernubuat. Mika 5 ayat 2. Bahwa di Bethlehem Efrata, ya, disitulah itu akan lahir, gitu ya, akan lahir. Bahkan hal ini dikonfirmasi oleh ahli-ahli Taurat yang dipanggil oleh Herodes ketika dia menyambut kedatangan orang Majus. Ya, orang Majus datang menemui dia, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Oh, kaget Herodes kan? Herodes tanya ke ahli Taurat, dan ahli Taurat bilang apa? Di Bethlehem, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tempatnya masih ada sampai hari ini, Bethlehem itu. Jika pembuktian secara alkitabiah dan historisnya sudah seperti itu, maka ketika muncul suatu apa namanya? Suatu hmm, suatu pandangan yang baru atau suatu apa ya? Mungkin ide yang baru atau apalah yang baru, bukankah semua harus dikonfirmasi dengan bukti alkitabiah dan bukti historis? Jika itu tidak sesuai dengan bukti alkitabiah dan secara historis, maka pandangan itu tidak perlu diperhatikan. Kalangan akademis juga, teologi ya, meyakini hal yang sama. Seperti itu. Jika historisnya sudah ada, sudah jelas, dan alkitabiahnya sudah jelas,
terus ada pandangan-pandangan yang berbeda dari antara itu, kita tidak perlu memperhatikannya. Bahkan tidak perlu menjadi suatu referensi. Gitu. Tidak perlu menjadi referensi. Jadi saya tidak bisa menjelaskan mengenai Migdal Eder ini karena ini merupakan tempat yang berbeda dengan Bethlehem. Pandangan itu juga Migdal Eder, Yesus lahir di Migdal Eder seperti apa? Saya juga nggak tahu. Saya juga tidak mau memperhatikan hal tersebut. Kenapa? Karena itu tidak terbukti secara historis, tidak sesuai secara historis dan secara alkitabiah. Jadi tidak perlu kita lanjut itu. Saya mau menjelaskan tentang sesuatu yang bukan ada dalam Alkitab, ya saya juga mohon maaf, saya kurang mengenal itu. Oke, Ya, Ibu. saya sekarang terima kasih karena itu pandangan Yahudi ya. Jadi mereka mengambilnya dari pandangan Yahudi. Baik, nggak apa-apa. Kira-kira masih adakah dari teman-teman semua yang masih mau bertanya? Oke, kayaknya sudah nggak ada lagi. Bapak Pendeta Yudi dipersilakan tutup closingnya, statement closingnya, dan berdoa buat kami semuanya. Baik, Bapak Ibu, perjalanan 17 tempat perjalanan kehidupan Yakub ini menggambarkan bagaimana pada akhirnya bangsa Israel akan kembali ke tanah janji. Bagaimana mereka itu dari tempat perbudakan akan kembali ke tanah janji, di mana mereka bisa menjadi umat perjanjian yang diikat menjadi satu dengan Tuhan. Hal ini memberikan suatu pengharapan kepada kita bahwa janji Tuhan itu adalah benar dan pasti dikenapi. Yesus Kristus, dia mati supaya jalan bagi kita kembali kepada Bapa itu dibuka lebar. Pada akhirnya hanya lewat Yesus saja kita bisa memperoleh kemenangan. Di dalam dunia ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kita, bahkan iman kita. Tetapi Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Dan apa yang telah mengalahkan dunia itu? Itu adalah iman kita. Jadi kiranya lewat pelajaran Alkitab dengan referensi buku sejarah penebusan, khususnya seri kedua yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, mari kita seperti halnya himbauan dan kerinduan dari Pendeta Abraham Park, mari kita terus berjalan beriringan dalam pengembaraan kita kembali ke kerajaan surga. Kita kembali ke dalam kerajaan surga sambil menanyakan kepada bapak-bapak leluhur iman kita yang ada dalam Alkitab, bagaimana bisa bertahan di dunia, bagaimana supaya iman kita diperkuat, dan bagaimana kita bisa kembali ke tanah, kampung halaman negeri surgawi kita. Ya, kampung surgawi kita. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan kita bisa memperoleh berkat kemenangan. Jadi orang-orang yang menang bersama-sama dengan Yesus yang telah menang. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Lewat referensi buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, kami mengucap syukur karena Engkau telah menuntun kami dalam memahami kehendak Tuhan yang tersembunyi di balik 17 tempat dalam kehidupan Yakub. Pada akhirnya Yakub di dalam hidupnya yang penuh dengan duri, dengan penderitaan, dia memperoleh kemenangan. Dan satu yang dia pegang bahwa Allah adalah Allah yang menyertai dia. Allah di atas perjanjian yang pasti menggenapi janji. Demikian pun kami. Kami mengucap syukur karena Yesus Kristus ada bagi kami. Dia menjadi juru selamat Tuhan bagi kami. Dan kami pun dipimpin untuk bisa kembali ke dalam kerajaan surga, kampung halaman surgawi kami. Kiranya Bapak Engkau yang berikan kepada kami semua pertumbuhan iman, dan kami tidak menjadi orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan dalam Alkitab, karena di dunia ini ada banyak orang yang berkata percaya kepada Yesus, percaya Tuhan, telah lahir baru, tetapi mengabaikan perjanjian lama. Padahal Yesus Kristus menjelaskan tentang dirinya sendiri melalui kitab-kitab suci perjanjian lama. Bantu kami untuk mengasihi firman, karena lewat mengasihi firman-Mu, kami percaya jalan-jalan kami akan dibukakan.
Kami percaya Engkau yang akan menjadi bagian kehidupan kami dan senantiasa mencurahkan berkat bagi kami. Ketika ada pergumulan yang sedang kami hadapi, dalam kesehatan, keluarga, pendidikan, masa depan anak-anak kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami setiap hari, Bapa, tolong berkatilah kami. Dan bimbingan Roh Kudus-Mu bantu kami supaya bisa menang. Pada akhirnya kami berserah, biarlah Engkau yang dimuliakan lewat pelajaran ini, lewat channel Shema Adonai, Engkau yang menyertai dan memberkati setiap pengurus, setiap orang yang melayani. Terpujilah nama Tuhan, sisa hari ini kami berserah semua dalam tangan kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali lagi di Jumat yang akan datang, masih di topik pelajaran buku Sejarah Penebusan seri kedua, dan nantikan kami di hari yang sama, hari Jumat jam 21 WIB waktu di Indonesia ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati.